Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, saya Elita Liani bisa bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi, dan kita awali dari perubahan sosial budaya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, dan yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya tergantung pada terbuka atau tidaknya suatu masyarakat dalam menerima perubahan. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern. Perubahan ini disebut modernisasi. Menurut Kuncharaningrat, modernisasi ialah usaha untuk hidup sesuai zaman dan konstelasi dunia sekarang. Modernisasi meliputi sistem nilai, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, seperti cara berpikir, berperilaku, fungsi, dan struktur masyarakat. Perubahan sosial selalu disertai oleh perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi perubahan bahasa, religi, sistem pengetahuan, mata pencaharian, organisasi, teknologi, dan juga kesenian. Adik-adik, berikutnya yaitu bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya yang pertama dilihat dari waktu terjadinya. Ada dua macam, yaitu evolusi dan yang kedua revolusi. Evolusi yaitu perubahan secara lambat yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Evolusi, perubahan pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan perubahan sosial budaya secara lambat. Misalnya perubahan mata pencaharian. Dulu, mata pencaharian pertama yaitu berburu dan meramu, yang akhirnya berubah menjadi bercocok tanam dan berternak, dan kemudian berkembang lagi atau berubah lagi menjadi masa pertanian dan masa perundagian. Selanjutnya, yang kedua, dari bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, yaitu revolusi. Revolusi yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat, dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur atau industri, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri di Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Adik-adik, revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negara Inggris maupun bagi negara lainnya. Di antaranya, yang pertama, proses mekanisasi atau penggunaan mesin dalam usaha industri. Yang kedua, perdagangan makin berkembang. 3, transportasi makin lancar. 4, berkembangnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Berikutnya, bentuk perubahan yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan juga ada yang pengaruhnya besar. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Kenapa? Karena hanya sebagian orang saja atau sebagian masyarakat saja yang mengikuti dari perubahan tersebut. Misalnya perubahan model pakaian atau gaya berbusana, model rambut, dan sebagainya.
Berikutnya, perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang juga membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Misalnya, perubahan dari mata pencaharian agraris atau pertanian menjadi era industri atau lebih kepada pemakaian tenaga mesin dibanding dengan tenaga manusia. Adik-adik, bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan dalam masyarakat. Pihak yang melakukan perubahan disebut dengan istilah agent of change. Misalnya pembuatan atau perbaikan jalan, pembangunan iptek, dan sebagainya. Kedua, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar keinginan serta pengawasan dari masyarakat. Contoh terjadinya bencana alam yang kemudian akan membawa perubahan bagi yang tertimpanya. Atau juga terjadi dari dampak perubahan yang direncanakan. Misalnya ketika ada proyek pembangunan sarana prasarana, di satu sisi akan menimbulkan limbah atau pencemaran bagi daerah di mana berlangsungnya kegiatan tersebut. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi kelas 9, pertemuan kita dengan materi perubahan sosial budaya kita akhiri dulu sampai sini, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bila dilihat dari bentuk perubahan sosial budaya, pandemi COVID-19 termasuk dalam bentuk perubahan sosial budaya apa? Tuliskan alasannya. Yang kedua, sebutkan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya akibat pandemi COVID-19. Selamat mengerjakan. Saya haturkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan pokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.